Oke, kembali lagi bersama saya, Mas Mujahid yang Rido. Oke, di sini Farido akan menyampaikan yang namanya IC. Jadi di semester pertama ini di tahun ajaran 2020-2021, Farido membuat IC Sport Climbing. Oke, di sini basicnya itu sebenarnya tali temali, ya. Tapi karena apa ya, Pak Alvin itu mengganti namanya menjadi sport climbing. Jadi sport climbing itu masih umum, ya. Apa yang akan kita pelajari? Jadi di sini di IC sini yang kita pelajari adalah basicnya tali temali. Jadi di pertemuan pertama saya akan memberitahukan kalian tentang seputar aktivitas kegiatan alam bebas, ya. Jadi saya berharap kalian saksikan di sini. Di sini kita akan mulai materinya. Kenapa sih Farido pengen banget buka IC ini? Pertama, di sini basic Farido banget, ya. Jadi Farido dulu basicnya itu seorang alam dari SMA sampai perguruan tinggi selalu ikut yang namanya organisasi pencinta alam. Kalau yang masih sekolah itu di taraf sekolah menengah atas itu disebutnya Sispala atau pencinta alam, siswa pencinta alam. Jadi kalau di menengah ke atas itu disebutnya Mapala atau mahasiswa pencinta alam. Oke, di sana bergelut dengan dunia pecinta alaman, ya, terus petualangan, dan salah satunya itu pasti ada namanya divisi. Divisinya itu banyak, divisi hutan gunung, divisi panjat tebing, divisi arung jeram, dan divisi caving atau susur gua. Oke, nah di sini. Oke, jadi Farido akan menyampaikan apa ya namanya ya, basic simpul, ya, basic simpulnya yang harus diperlukan jika kalian ingin beraktivitas menambah ketinggian ataupun memanjat tebing, gitu. Jadi mentali temali itu basicnya wajib dasar banget. 8 simpul dasar nanti yang harus kalian kuasai. Jadi output di sini adalah kalian nanti akan mampu membuat 8 simpul dasar dan 5 simpul lanjutan, ya, yang akan kalian hasilkan. Dan di sini juga kalian wajib bisa membuat seat harness, ya, dari webbing. Jadi ada beberapa seat harness atau pengaman, ya, pengaman badan kalian yang menggunakan pabrikan, ya. Jadi buatan pabrikan, tapi kita karena minim biaya di pencinta alam itu banyak kita menggunakan kreativitas dari simpul-simpul yang sudah kita ketahui. Jadi tidak perlu membeli pabrikan yang mahal, tapi dengan safety yang sama, ya, kita bisa membuat peralatan tersebut, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Oke, di basic climbing knots ini, ya, Farido mulainya hari Senin, ya. Hari Senin pasti kita akan ada pertemuan, ya, di IC basic climbing dan sport climbing, ya, sebutnya. Oke, Farido harap kalian bisa bekerja sama dengan hadir setiap hari, dan beberapa instruksi yang nanti Farido arahkan tolong kalian kerjakan dan kalian ikuti. Oke, semoga berdampak baik buat kehidupan kalian ke depannya apabila kalian ingin beraktivitas di alam terbuka, gitu. Ataupun kalian pernah bermain yang namanya flying fox, gitu. Oke, kita lanjut saja. Oke, jadi teknik hidup alam bebas, ya, ini basicnya banget. Kenapa sih bisa ada namanya sport climbing? Nah, di sini. Jadi dari awal pertama kali itu teknik hidup alam bebas, ya, ini dimana kondisi seorang benar-benar hidup dari alam, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena kalau kita di kondisi alam resikonya sangat besar, cuaca gampang banget berubah ya. Jadi di sini kita belajar untuk apa ya namanya, sebagian belajar dari alam bebas, yaitu topiknya itu sport climbing atau kalimat ya. Jadi basic banget. Oke, jadi di sini materinya itu climbing. Jadi basic notes itu umum sebenarnya, bisa dipakai buat 4 divisi yang tadi Pak Rido bilang, ada panjat tebing, hutan gunung, susur goa, dan arung jeram sebenarnya. Oke, dan di sini kita masuknya ke climbing nih jadinya. Jadi climbing itu dibagi jadi dua macam. Dulu awalnya itu yang ada ya, yang benernya namanya rock climbing. Jadi benar-benar manjat di tebing yang sesungguhnya ya. Jadi memanfaatkan celah-celah cacat tebing untuk menambah ketinggian ya, dan untuk melewati. Biasanya di sini terjadi apabila kita mau mensusuri hutan, tiba-tiba kita mentok ya, tidak ada jalan lagi kecuali kita harus menambah ketinggian untuk melewati tebing. Bagaimana caranya? Berarti harus memanfaatkan peralatan yang bisa menambah ketinggian, yaitu beberapa seperti karabiner, lingkar mantelnya, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ya, di rock climbing hampir sama ya, dan itu lebih mudah karena cacatnya lebih banyak. Dan di climbing ini itu ada tingkat kesulitannya ya, macam-macam kesulitannya itu banyak banget, nanti dibagi menjadi 3, 4 kesulitannya, atau 5, 4 gitu kan. Oke, itu tadi rock climbing ya, itu di alam terbuka. Nah di sini kreatifnya manusia itu membuat orang tidak perlu pergi jauh-jauh untuk nyamperin tebing sesungguhnya. Jadi tidak usah jauh-jauh mendatangi suatu hutan atau tebing untuk memanjat, tapi bisa dilakukan yang terjangkau gitu, tidak perlu jauh ya, aksesnya gampang. Jadi dibuatlah namanya wall climbing dengan modifikasi poin-poin ya, seperti cowakan-cowakan yang nanti bisa digapai saat melakukan panjat tebing ini. Jadi nanti sport climbing itu bedanya ya, lihat cacatnya, ini buatan, poin-poinnya berbagai macam kalau kalian bisa lihat. Oke, kalau kalian bisa lihat itu banyak yang biru, merah ya, dari yang besar, kecil itu banyak macamnya, dan itu tergantung kita mau menyesuaikannya kayak gimana. Nah ini untuk mengatur kesulitan di wall climbing itu diatur oleh kita sendiri atau yang pembuat jalur ya. Jadi pembuat jalur itu apa ya namanya, dia menyesuaikan sama mayoritas seseorang yang sering melakukan panjat tebing di sini ya. Oke, terus di wall climbing itu ya banyak banget, makin lama berkembang sampai saat ini ya, banyak banget jenisnya, jenis climbing. Nanti ada namanya kategori perlombaan yang dikejuarain itu ya. Ada namanya speed climbing ya, terus ada yang namanya lead climbing, terus ada juga yang namanya boulder ya. Jadi kompetisinya itu dibagi menjadi 3 kalau di panjat tebing yang harus kalian ketahui. Pertama speed ya, yang cuman mengandalkan kecepatan saja, secepat mungkin 6 detik atau 5 detik bisa sampai atas. Lead dengan kesulitan yang sama ya, dan kesulitannya lebih tinggi lagi, dan untuk tingkat ketinggiannya hampir sama. Dia harus mencapai beberapa runner yang harus mereka capai, dan dia wajib ke atas gitu. Biasanya dia meliuk-liuk gitu, kayak gitu. Dan boulder nih, boulder juga sama. Boulder itu tidak perlu tinggi, tapi dia biasanya menyamping. Nah, tingkat kesulitannya ya dan kerumitannya lebih sulit yang boulder. Jadi boulder itu lebih sulit ya. Speed tidak mengandalkan main beban badan
ya, tapi mengandalkan kecepatan. Kalau boulder benar-benar mengandalkan beban ya, main beban. Jadi beban badan jadi enteng, jadi berat ya. Gitu. Oke, ini dia rock and wall climbing kit. Di sini ada banyak peralatan yang harus kalian tahu. Jadi kalau mau beraktivitas panjat tebing ataupun wall climbing ya, papan panjat, kalian harus tahu peralatan-peralatannya. Jadi kalau sudah tahu, minimal kalian tahu fungsinya. Kalau udah tahu fungsinya, kalian bisa memakai peralatan ini dengan baik. Karena olahraga ini sangat beresiko tinggi ya. Jadi kita benar-benar harus tahu kondisi alatnya. Jangan sampai tidak tahu kondisi alatnya. Dan ini alatnya riskan banget. Jadi tidak boleh namanya dibanting-banting. Ataupun terbanting pun itu tidak boleh. Ya, jadi wajib ditaruhnya di lantai pelan-pelan dan dialasi dengan biasanya matras ataupun suatu bahan yang halus. Jadi tidak boleh ada gesekan. Kenapa? Karena dengan bentuknya logam seperti itu, keretakan kecilnya tidak sangat terlihat, ya, tidak terlihat sama sekali. Jadi kalau yang beresiko tinggi itu bentuknya masih utuh, ya, bentuknya masih utuh. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata ada bagian-bagian yang mengalami keretakan saat dipakai ya. Oke, kalau beratnya cuma 20 kilo tidak masalah. Ternyata saat ditambahkan beban menjadi bebannya 60 kilo, 80 kilo, ternyata apa yang terjadi? Pecah itu namanya karabiner. Ya, pengaman kalian. Jadi resiko. Jadi kalau di panjat tebing itu wajib percaya sama diri sendiri, percaya dengan alat, dan terakhir percaya dengan yang namanya Sang Pencipta. Maksudnya gimana? Diri sendiri, kita sudah yakin, kita sudah percaya diri, kita tahu kemampuan kita, ilmu kita sampai mana, mengetahui tentang alat-alatnya. Dengan mengatasi segala kesulitan, ya, dari rintangan di depan kita bisa mengetahui kemampuan kita. Percaya sama diri sendiri bahwa kita bisa. Percaya dengan alat. Nah, itu dia. Kadang kita harus benar-benar cek alat berkali-kali. Kermantel, webbing. Kermantelnya ada yang sudah friksi nggak nih? Ya, sudah mulai banyak yang lecet-lecet, terus hampir putus. Hampir putus itu bahaya, makanya kita cek lagi, kita percaya sama alat. Alat ini benar, sudah bagus, sudah kita rawat, kita percaya pasti alat ini masih aman. Gitu. Terakhir, kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta. Gitu. Jadi resiko banget. Sebenarnya Pak Ridho sih pengen banget langsung langsung yang namanya praktek di lapangan, tapi dalam kondisi seperti ini tetap jalan saja, tetap bisa nanti kalian. Peralatannya ada kermantel, webbing, karabiner, rusik, helm, shock bag, seat harness. Ini peralatan panjat yang umum. Ya, secara umum alatnya adalah ini. Tapi nanti kalian akan menambah lagi biar lebih tahu apa aja, nanti akan tahu. Kermantel, ini tali yang digunakan ya untuk memanjat ataupun turun, ini penting banget, ini yang paling utama. Kermantel itu mempunyai diameter yang cukup besar, sampai 15 atau 20 mm. Ada ini kermantel. Kermantel itu dibagi menjadi 3, yang statis ya, benar-benar nggak bisa merenggang. Ada semi statis ya, semi statis atau semi dinamis ya, jadi setengah bisa merenggang. Ada yang talinya tali kermantel dinamis, yaitu kalau kita manjat, kita jatuh, itu seperti per ya, talinya mengulur, mengembang ya, jadi kayak gitu ya. Biasanya gunanya macam-macam. Kalau yang statis biasanya yang untuk susur gua gitu. Terus ada seat harness. Nah, ini maksudnya yang seat harness pabrikan ya, ini pabrikan gampang ya, tapi resikonya masih ada saja kalau kita tidak tahu nih sudah berapa lama ini seat harness digunakan.
Tapi lebih aman kalau yang benar-benar mereknya yang merek yang sudah terkenal. Kalau yang merek-mereknya cuma biasa, itu resikonya free banget untuk rock climbing kayak gini. Oke. Ini seat harness ya, pabrikan ya, ada juga nanti full body harness hampir sama, tapi full body ya, ini pabrikannya. Ya ini tuh yang ada cantelan itu buat nanti cantelan karabiner. Oke, terus webbing. Nah, ini penting juga ya, ini untuk pengaman, untuk membuat angkor ya, macam-macam. Jadi webbing itu seperti kayak tadi di seat harness itu ada bahan-bahan seperti webbing. Nah, ini manfaatnya banyak banget webbing itu ya. Ini hampir sama kermantel manfaatnya. Oke, ini sama seperti kermantel manfaatnya ya. Dan di sini juga kita lihat saja. Oke, bagus. Oke, lanjut ke Prusik. Nah, ini Prusik. Prusik itu hampir sama tali kermantel, tapi bisa disebut Prusik apabila ya diameternya lebih kecil dibanding tali kermantel. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, tali kermantel itu diameternya lebih besar. Prusik, lihat saja sih lebih kecil. Ya. Ya, yang kecil yang pink, yang belang-belang itu. Nah, itu di situ, di sini ya. Sini nih namanya Prusik nih, diameter lebih kecil. Juga Prusik, tapi di sini sebutannya adalah kermantel. Jadi kermantel itu disebut kermantel itu ada batas minimalnya berapa diameternya. Ya, itu bisa disebut kermantel. Lebih kecil dari itu disebutnya Prusik. Oke, nah Prusik juga sama ya, tali tapi kecil ya, untuk mendukung tim penunjang kita dalam memanjat ya, Prusik-Prusiknya banyak. Oke, nah ini karabiner. Karabiner itu dibagi juga menjadi 3. Ada karabiner yang lebih aman banget, masih aman itu udah terkunci, namanya karabiner autolock ya, otomatis terkunci nih kayak gini. Kalau kalian buka caranya itu dipencet, diputer, baru dilepaskan ini caranya. Oke, ini namanya karabiner autolock. Oke, kalau yang ini namanya karabiner screw ya, yang bisa dikunci kalau kalian puter nih ininya, puter ke atas, puter ke samping. Nah, kalau biasanya karabiner ya, karabiner screw, kalau ada tanda merahnya berarti ini nggak kekunci. Ya, ini nggak kunci. Kalau berarti kalau kalian dorong saja otomatis kebuka ini ya di sininya. Kalau kalian tutup, kalian putar sampai merahnya tertutup, berarti nggak bakal kunci. Kalian dorong-dorong nggak bakal bisa. Nah, ini lebih aman. Oke, ini karabiner snap atau non screw ya disebutannya. Oke, ini juga aman sebenarnya, tapi resiko kalau misalkan cuman berbuat pengaman yang utama ini bahaya karena ini cuma cetek doang. Oke, nggak ada kuncinya, nggak ada ulirnya, ini bahaya banget. Tapi kalau cuma buat pengaman sementara, ya ini masih bisa direkomendasikan. Oke, cuma kayak gini aja. Jadi 3, autolock, screw, dan non screw atau snap. Oke, nanti ada swingnya. Jadi dicampur sama webbing juga nanti akan ada namanya sling snap. Oke, atau runner bahasanya. Oke, selanjutnya ada helm ya. Helm ini penting banget untuk biasanya pemanjatan di alam terbuka atau di tebing asli ya. Di tebing asli ini penting banget helm karena tidak tahu di atas itu banyak bebatuan ya. Yang paling penting kalau biasanya terjatuh itu kita ada apa ya namanya? Terlalu mental jauh ke bawah ya. Itu berbenturan dengan tebing ataupun wall sebenarnya itu resiko banget. Jadi lebih disarankan menggunakan helm. Jadi kalau badan yang terbentur dengan batu ataupun wall ya tidak terlalu masalah gitu. Tapi kalau kepala itu bahaya banget. Makanya disarankan untuk menggunakan helm apabila kita melakukan pemanjatan kayak gitu. Oke, nah ini selanjutnya cok. Nah, cok itu sebagai tambatan sih sebenarnya. Nah, ini harus ada piton juga. Jadi yang bisa menyesuaikan sama lubang-lubang cacat tebingnya sesungguhnya. Ini cok itu hanya bisa digunakan di rock climbing ya, saat pemanjatan di
rock climbing ini digunakan banget ya. Ini banyak macamnya. Ini cacat tebing, lubang tebing yang bisa digunakan. Nah, contohnya nih orang lagi melakukan pemanjatan, dia menemu tebing dan dia mau menggunakan ini coknya di bagian sini untuk menjadi pengamannya dia. Ya, jadi pengamannya di sini. Oke, jadi dia harus memasukkan itu dan baru dia masukin karabiner nanti di sini ya, di swingnya. Jadi habis itu kalian kalau kalian mau lepas badan, lepas tangan ya, udah berarti bebannya nanti diganti. Bebannya ada di sini nih, cok ini ya. Ini macam-macam coknya banyak. Jadi cacat tebing itu beda-beda, ada yang terlalu lebar, rapat ya. Nah, di sini nih manfaat cok. Kita biasanya memanfaatkan coknya itu banyak banget, bawahnya banyak coknya. Nah, buat persiapan. Oke, nah ini chalk bag. Nah, chalk bag itu gunanya ya, biasanya chalk bag ya, kantong tas kapur. Tapi ini isinya itu magnesium. Jadi biar apa? Biar nanti tingkat kelecetannya itu berkurang, terus keringatnya itu berkurang. Karena yang harus kalian tahu, saat melakukan pemanjatan biasanya tangan itu sering berkeringat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu menggunakan magnesium ya. Oke, di sini magnesium ya seperti kapur ya, terus digiring ke tangan, dia lanjutkan lagi. Oke, jadi tingkat gesekannya jadi berkurang kalau menggunakan magnesium. Oke, ini biasanya dipakainya ditaruh di belakang, di pinggang. Nah, ini full body harness. Sama seperti tadi seat harness. Kalau tadi seat harness cuman sampai pinggang doang ya. Oke, tapi ini full body harness. Ini sampai badan-badan kalian terlindungi, terjaga. Tapi nanti cantelannya ya, ceklekannya itu ada di belakang biasanya full body harness. Jadi kita memanjat, kalau jatuh itu badannya di belakang sini. Oke, terlindungi. Biasanya ini buat apa ya? Buat pembersih gedung biasanya. Oke, tapi memanjat juga bisa pakai ini. Oke, tapi biasanya harganya lebih mahal, makanya jarang yang menggunakan ini. Karena menggunakan seat harness saja sudah cukup. Oke, ini langsung ke rock and wall climbing kit ya. Ini kita masuknya ke yang ascending, peralatan ascending yang menambah ketinggian. Ini salah satunya jumar ya. Ini triknya itu untuk kalau dia udah naik ke atas tali, kalian dorong jumarnya ke atas, otomatis dia nggak bakal bisa turun. Bisanya cuma narik nah ya gitu atas dengan jumar. Ya, sistemnya buat penambah ketinggian. Oke. Nah, ini giri-giri. Nah, ini giri-giri bisa disebut ascending, bisa disebut descending. Dia bisa menambah ketinggian. Kalau kalian sudah tarik ya, tapi tanpa kalian bebani, kalian otomatis tidak bakal bisa turun. Tarik lagi terus. Oke, tapi kalau kalian mau turun, kalian tinggal pencet tuasnya saja yang di sini. Ya, itu otomatis kalian turun dengan perlahan. Itu aman banget. Oke. Ya, jadi buat nambah ketinggian pakai giri-giri untuk turun, itu aman banget. Nah, crawl ini salah satu penambah ketinggian. Sistemnya hampir sama dengan tadi jumar ya. Ini lihat, kalau jumar tadi itu biasanya digunakan di tangan, kalau crawl itu biasanya ditaruh di perut atau di dada biasanya. Buat nambah ketinggian. Sama, kalau udah naik sekali ya, di talinya ada di sini nih, talinya ada di sini, itu kita nggak bakal bisa turun kecuali kita naik sedikit, terus ininya ditarik nih sama tuas. Ini tuas ketutup, ini nggak bakal bisa turun nih. Kita buka di sini pasti bakal terbuka. Ya, ini figur, ini peralatan untuk turun ya, mengurangi ketinggian. Jadi ini figur, jadi kalau kita turun itu seperti naik turun dari lift, lebih aman banget ya. Tapi lebih aman tadi pakai gitu. Oke, kalau ini kecepatan turun dan keamanan turun dan berhentinya itu tergantung kita bagaimana. Kalau kita kendorin ya seperti ulur tali, kita akan meluncur terus ke bawah. Sama nih. Ya. Tapi kalau kita pencet talinya itu kita pasti akan stop. Oke, mungkin gambarannya belum ada nih buat kalian. Mungkin nanti kita akan dipertemukan. Jadi kita akan tahu nih bagaimana fungsi dari figur ini. Disebutnya figure of 8 ya. Kenapa? Karena beliau angka 8. Nah, ini biasanya kekuatannya itu terlihat ya dari 30 kN paling berat.
Oke, biasanya buat ketinggiannya yang tidak terlalu tinggi menggunakan ini. Oke, karena apa? Nanti talinya itu akan ngegesek di sini, biasanya akan panas biasanya. Jadi lebih baik ya hati-hati. Oke, nah ini pulai Yama. Ini buat transfer alat ya, buat turun juga bisa sebenarnya. Nah, ini buat cepet banget. Kalau kalian pernah naik Flying Fox, nah ini ada namanya pulai. Ini pulai single sama pulai tandem yang berdua. Ini rodanya ada dua, satu sama dua. Ini cuma satu ya, resiko. Tapi aman tetap, ini aman. Lebih aman lagi kalau pakai yang ini, karena ya ini dua gitu. Oke. Nah ini auto stop. Nah ini kalau kita tingginya lebih dari tinggi banget ya, kita disarankan menggunakan auto stop dibanding yang tadi menggunakan figure of eight. Oke, kalau figur kalau makin lama makin panas karena kegesek sama tali itu bisa pecah ya, pecah. Tapi kalau pakai ini ya, kita dengan kecepatan yang tinggi turun tren, ini bisa yang buat menyusuri gua ini tidak akan panas ya. Kemungkinan panas kalau yang udah lumayan lama atau sering dipakai jadinya panas banget. Tapi ini lebih aman di sini. Ini kita nggak bakal bisa naik, tapi kalau kita nggak pencet itu nggak bakal turun kita. Kita pencet tuasnya yang merah, pencet ya, itu otomatis kita akan turun pelan tuh. Kayak gitu. Oke, ini karabiner screw juga termasuk ya. Jadi kalau kita nggak ada alat figur, nggak ada alat auto stop, kita bisa turun hanya menggunakan karabiner screw ya, dengan syarat kalian harus tahu yang namanya simple Italian kit. Itu turunnya hanya dengan menggunakan satu karabiner saja kita bisa turun. Oke, apabila ada terjadi sesuatu, figurnya nggak ada atau jatuh, kita bisa menggunakan ini ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita saksikan saja apa sih rock climbing dan wall climbing. Kalian akan tahu di video ini, dan di wall climbing juga ada kategori speed, lead, dan boulder. Oke, sip. Selamat menyaksikan. Oke, ini yang bisa kalian saksikan. Ini adalah salah satu cabang olahraga panjat dinding dengan kategorinya speed. Oke, ini kategorinya speed. Lihat saja, untuk speed itu tidak terlalu susah ya, karena pegangannya seperti ini saja ya. Ini dengan cara bagaimana cepat mungkin dia harus mencapai di atas. Oke, karena tracknya hanya lurus saja ya. Sebentar situ aja ya, karena ini dia, kalau seperti ini biasanya hanya mengandalkan kecepatan ya, kekuatan dan power dari atlet. Ingat, cuma ada 66,3 detik ya, dan luar biasa di Indonesia pun ada atlet panjat tebing kategori speed, yaitu namanya Aspar dan yang perempuannya. Oke. Ya, jadi di sini kategori speed ya, tadi udah, sekarang di sini kategori lead ya. Ketinggiannya hampir sama, tapi ketika kesulitannya itu agak lebih sulit. Dan di sini si atlet ya dari Korea Selatan ini, dia tadi survei jalur ya. Jadi dia coba ngecek jalurnya, pegangannya bagaimana, dia mantau kira-kira geraknya seperti apa. Ya, setelah itu cuma dikasih biasanya cuma 30 detik untuk melihat ya, survei jalur. Habis itu dia boleh langsung memulainya. Ya, di sini dikasih waktu. Nah, dia pertama di sini benar nggak dikasih tali sama sekali. Kalau tadi dikasih tali ya, jadi pemanjat speed itu dikasih tali full dari atas, poinnya dari bawah talinya. Jadi setiap itu dia berapa kali runner nih ya, berapa kali runner yang biasa dia capai. Kita lihat tuh ya, ada karabiner ya. Dia di sini pasti dia langsung megang itu dan siap masukin talinya ke runner karabiner ini. Itu sebutnya runner. Nah, berarti dia udah masuk 2 runner. Oke,
Setiap ada runner dia wajib tuh ikutin jalur di situ, dia wajib memasang talinya itu ke dalam karabiner ya situ. Nah di situ dikasih waktu juga berapa menit kah dia, maksimal banget tadi 6 menit ya untuk menyelesaikan rintangannya. Nah di sini main sistemnya sistem berat badan ya, jadi main beban entengnya gimana. Ada teknik buat mengentengin diri dengan cara berbagai gerakannya, drillnya yang udah diajarin biasanya. Oke. Nah, otomatis ini memiliki kekuatan otot yang harus luar biasa ya, daya tahan kekuatan ototnya untuk memegang grip poin-poin yang ada gitu. Oke, ini kategori yang di speed, ini di lead. Oke, dia pakai chokeback, pasti dia selalu pakai chokeback terus karena biar gak lecet dan tidak licin biasanya, karena pegangan ini ngaruh banget nanti ke dia. Oke. Di sini sudah lihat di kategori yang boulder. Nah di sini boulder itu penting banget ya buat memperhatikan cara pegangan, tekniknya bagaimana, dan untuk poin mana yang harus dia pegang duluan ya. Jadi di sini kesulitannya benar-benar sangat tinggi ya, tidak terlalu tinggi memang ya, dan tidak memerlukan tali, tapi rintangannya lebih dipersulit lagi kalau di sini. Nah, ini biasa dia memanjang ya, ataupun naik sedikit doang ya, kita lihat di sini di kategori boulder. Oke, ini benar-benar harus benar-benar jeli banget dan memanfaatkan momentumnya di sini, karena ini pakai waktu juga di sini ya, bagaimana bisa yang dituju itu poinnya yang paling atas. Oke. Ini memanfaatkan poin terakhir pegang, nah itu udah berhasil berarti ya, bagaimanapun caranya. Oke, biasanya waktu yang tercepat itu yang bisa yaitu yang menang lihat, walaupun sebenarnya pakai waktu juga. Oke. Oke, kita lihat saja di sini ada pemanjatan free soloing, dan di sini adalah pemanjatan yang tidak menggunakan peralatan tali temali, hanya menggunakan sepatu dan chokeback yang berisi magnesium. Oke, di sini banyak banget kejadian pemanjat yang kehilangan nyawanya akibat melakukan pemanjatan free soloing di sini. Ini sangat beresiko sekali